Jadi terlaris di TikTok Shop cuma dalam waktu 2 minggu. Penasaran? Oke, Pak Ega, kan belum lama kita dapat klien nih, dan ternyata dalam 2 minggu itu bisa tembus jadi yang terlaris di TikTok Shop. Nah, apa aja sih waktu itu yang kita kerjain gitu kan, biar teman-teman yang nonton mungkin sekarang bisa juga jadi yang terlaris. Biar terinspirasi juga ya Coach. Iya dong. Oke, jadi itu pertama saya ceritain bahwa si klien ini baru masuk sama kita tuh 7 Desember 2022. 7 Desember, oke. Betul. Dan dia itu mau ngejar momentum Natal dan Tahun Baru. Berarti harus tanggal 20-an dong. Bener. Dan itu awalnya itu memang begitu masuk dari tim sales, ini pengennya begini gitu ya. Oke. Saya pun menyampaikan sama tim operations yang mukanya langsung berubah gitu. Oke. Langsung tegang, karena cuma 2 minggu aja Coach. 2 minggu, Betul. harus laris. Harus laris, karena Produknya dia apa produknya? Bentar. dia punya ribuan pieces kue nih, yang tentunya memang itu dibutuhkan, tapi itu mereknya baru, itu tantangannya nih, ya kan? That's Satu mereknya challenge. baru, yang kedua itu kan harus dilakukan di platform ya, maksudnya tantangan banget ketika kita harus membesarkan merek itu juga gitu, karena merek baru banget nih, gitu kan? Seperti itu. Jadi apa saja sih kira-kira yang bisa dinaikkan? Nah itu yang menjadi bahan brainstorm kami sama si klien, gitu. Dalam 2 minggu ya? Dalam 2 Produknya minggu. apa tadi? Kue kering? Kue ya? Kue kering, betul. Oke, jadi jualan hampers 2 minggu sebelum lebaran, 2 minggu sebelum Nataru, betul, dan jadi yang terlaris. Betul. Karena tujuannya memang di awal tuh sudah jelas. Saya pengen ini jadi... Yang terlaris lagi? Jadi yang mungkin nggak terlaris lah. Saya pengen ini laris, tapi inilah batas waktunya itu adalah Natal. Oke. Nah, sekarang dalam waktu singkat ini nih, apa aja nih yang dikerjain dan dia sampai hasilnya bisa jadi yang terlaris? Oke, jadi setelah brainstorming tersebut, nah tim kami itu langsung membuat skrip untuk bikin konten si TikToknya. Strategi konten marketing pertama Strategi konten marketingnya dipakai, kemudian kita pembenahan untuk bukan pembenahan, malah kita bikin TikTok Shop-nya dari awal. Dari nol. Dari nol. TikTok Shop-nya kita buat dari nol. Masukin produk, sempat harus dikurasi dulu kan. TikTok Shop juga kan kalau misalnya ada produk-produk yang memang berbau makanan, minuman, itu kan harus ini dulu ya, berizin dulu gitu. Kemudian udah itu semua masuk. Tentunya dengan memasukkan keyword, kemudian memasukkan deskripsi yang tepat, kemudian juga disesuaikanlah semuanya gitu ya. Kita luncurkanlah untuk diiklankan gitu. Oke, jadi bikin konten, jadi setup TikTok Shop-nya, terus beresin kontennya, berarti kan? Ya kan, karena kan nggak mungkin kalau kontennya cuma ngasal, cuma kayak kue kering gitu kan. Siapa yang mau beli, bener nggak? Siapa yang mau beli, dan pesaing yang apalagi udah lama tuh banyak banget. Oke. Nah, terus udah gitu dari situ lari ke iklan ya setelah lari ke iklan, benar. Yang diiklankan tuh ada 2 sih Coach. Apa yang diiklankan? Jadi yang diiklankan itu si produknya sendiri sama si kontennya yang akhirnya masuk ke TikTok Shop juga gitu. Oke. Jadi produk langsung hard selling sama kontennya. Betul. Oke, terus udah gitu apa lagi nih dikerjain nih di TikTok Yang Shop? dikerjain, kita juga bantu si akunnya punya centang biru. Tentunya itu juga kan menaikkan trust-nya bikin trusted dengan centang biru. Bener, kayak gitu. Terus kita juga kan ini juga ya, kalau yang dilakukan di TikTok itu ada yang sisi kuatnya nih, ada live streaming gitu. Oh, live streaming. Betul. Afiliator main juga? Afiliator tentu main juga. Itu sampai kalau afiliator tuh 6.000-an pieces. 6.000 piece? Itu iya benar. Jadi saya juga agak leganya di situ. Jadi kebantu. Oh, kebantu. Beban rekan-rekan operations itu jadi wah lega gitu ya. Oke. Terus dari beberapa channel nih, tadi kan diperhatiin TikTok Shop kan ada 4 channel ya yang buat jualan. Bisa lewat konten marketing, live streaming, iklan, sama afiliator. Yang paling berdampak mana nih buat brandnya? Yang paling berdampak, jadi yang paling berdampak itu memang dari segi afiliasinya ya, afiliasinya. Tapi yang paling kencangnya itu paling kencang kedua itu afiliasi. Oh, afiliasi kedua. Iya, penjualannya yang lebih kencang ketika dijalankan oleh tim live streaming dari kita. Oh, live streaming justru. Betul. Nah, sekarang gini, live streaming kan kata orang susah. Bener nggak? Banyak orang kan bilang susah nih. Itu banyak orang mungkin, bukan di Mea. Terus gimana caranya biar live streaming yang katanya susah, sampai akhirnya ini live streaming justru malah datangin penjualan paling banyaknya? Oke, yang pertama, kalau misalnya pengen rame itu tentunya kita juga iklankan dulu, Coach. Iklanin dulu. Yes, betul. Yang pertama. Itu yang kedua, diiklankannya cuma di sini kan. Itu juga diiklankan di luar juga yang mengarah ke situ. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus memilih dan memilah host yang memang cocok untuk itu. Hostnya juga harus oke. Bener, hostnya harus oke. Tahu product knowledge-nya, dia juga sesuai lah sama produknya. Kebetulan ini host kita tuh demen makan yang kemarin. Jadi sambil ngejelasin kan kalau orangnya memang hobinya ke situ, dia akan lebih kelihatan natural, bener. Passionnya ke situ. Saya juga punya passion ke situ tapi nggak kepilih Coach. Nah, kemudian
si host juga dibekali dengan kemampuan untuk mengajak lah, mempersuasi gitu ya. Jualan, untuk persuasif betul ya? Kayak gitu. Nah kemudian kita juga mengadakan live-nya itu kan memang di durasi yang nggak sebentar, 4 jam loh sekali live-nya. Itu 4 jam itu dari awal langsung 4 jam atau riset dulu cari waktu terbaiknya kapan baru dihajar lama? Kita hajar dulu langsung 4 jam karena setelah itu kita akan ketemu polanya coach. Oh jadi hajar dulu. Betul. Nanti ketemu pola. Nanti ketemu polanya. Begitu udah ketemu pola di situ dong. Di situ terus, betul. Karena kita nggak pernah tahu ya, ada produk yang mungkin cocoknya malam hari, ada yang pagi hari, siang hari. Nah itulah yang dilakukan oleh tim kami seperti itu sih. Gitu. Emang live-nya kayak gimana sih? Coba jadi penasaran. Boleh dicek coach ya. Nih guys, kalau yang nomor 3 teman-teman dapetin Golden Bolt coklat ini. Satu toples itu kurang lebih di 180 gram ya. Dapetin 2 toples biskuit, ada Golden Bolt coklat ya, 2 toples. Ada 2 toples kue kering, ini ada nastar, ini ada sumprit susu. Atau bisa jadi random ya. Jadi buat teman-teman silahkan order payment. Nah, dari kita lihat live-nya nih, ini kan si hostnya nih sampai nunjukin ya, bener nggak? Kayak jumlah barangnya tuh segimana. Ada visualisasi, ya kan? Jadi ditunjukkan lah kalau misalnya dia per piece-nya tuh seperti apa. Terus packaging-nya seperti apa. Apalagi kalau misalnya langsung beli yang misalnya 1 lusin atau 6 pieces sekaligus. Itu ada packaging yang menarik dan itu bisa jadi salah satu value yang bikin orang tuh mau beli loh gitu. Kan nggak usah dicantik-cantik lagi coach, tinggal kirim aja kan gitu. Jadi itu yang diiniin ya. Jadi si hostnya juga mau ngasih lihat ya. Betul. Terus kalau saya lihat nih, ini kan ada beberapa video live. Nah itu emang sengaja setupnya dirubah-rubah gitu, nyari yang terbaik atau gimana? Betul, karena gini sama juga seperti memilih jam gitu. Kadang-kadang setup A, setup B, setup C, ada yang mungkin cocok buat produk tertentu. Nah begitu pula ini produk kue kering yang jadi kita cari setupnya ya. Mana sih yang lebih pasnya gitu. Seperti itu sih coach. Lihat berdasarkan viewers, like sama engagement lainnya termasuk kalau ada transaksi itu kan berarti udah bagus banget dong. Oke. Nah, jadi ini ya kayaknya yang bikin lebih adalah evaluasinya juga ya. Evaluasi dan itu kita harus selalu sampaikan kepada tim juga itu udah menjadi kewajiban SOP juga gitu ya. Untuk setiap live paling lambat 30 menit sudah ada laporannya ke klien. Jadi ngasih evaluasi, jadi kita juga bisa baca datanya ya. Betul, karena kan data mah berupa angka nggak akan bohong dong, gitu kan. Iya. Seperti itu, coach. Oke, jadi kalau misalnya kita simpulin ya simpel ya. Setelah kita udah lihat kan, contoh kayak setelah kita udah kebutuhan, kemudian kita juga misalnya memang value ditunjukin. Cara ketiga kan ya adalah cari traffic ya, cari traffic kan macam-macam. Betul. Tinggal dilihat ya, setiap produk tuh beda ya. Ada yang mungkin ramenya lewat live, ada yang ramenya lewat iklan, ada yang ramenya lewat konten, ada yang namanya lewat afiliator ya. Betul. Kalau produk yang satu ini kebetulan kita lagi winningnya dari live streaming, betul. Gitu. Dan terakhir kayaknya yang nggak kalah pentingnya adalah evaluasi ya berarti. Evaluasi betul, karena itu pengaruhnya juga dari awal kan sebelum dilakukan semuanya kita juga kan ada analisis awal sih coach. Jadi dicari dulu kira-kira ini kekuatannya bisa di-push di mana. Meskipun dari awal itu kan kita belum dapat gambaran nih. Tapi paling tidak ternyata kita dari berdasarkan pengalaman yang sebelumnya udah bisa diterapkan nih di toko ini seperti itu. Jadi nggak terlalu gelap juga sih. Gitu. Jadi teman-teman kesimpulannya kalau teman-teman perhatiin tadi kalau misalnya mau jadi yang terlaris sebenarnya nggak susah. Ya tadi teman-teman memang perlu punya produk yang oke, carilah momentumnya, carilah trafficnya, tunjukin value-nya, dan setelah itu evaluasi. Betul coach, jadi analoginya seperti ini nih, kalau misalnya kita juga kan mau jalanin mobil atau motor, itu kan memang cukup pakai bahan bakar aja. Nah tapi kan di situ juga harus ganti oli juga gitu kan, atau misalnya kita harus radiatornya airnya selalu diisi atau pakai cairan radiator, dan perawatan lainnya. Maju sih bisa maju mungkin ya kalau cuma isi bahan bakar, tapi kan apakah lajunya mulus? Belum tentu. Atau malah cenderung ngerusak si kendaraan. Itu juga yang kita lakukan di MEA. Jadi kalau misalnya dari Sobat MEA sendiri punya keterbatasan waktu yang pertama gitu ya. Atau memang fokusnya itu saya mau fokus produksi. Jadi gimana nih? Ya kita siap membantu sih gitu. Oke, jadi mungkin gitu aja obrolan singkat kita tentang gimana sih caranya buat jadi yang terlaris di TikTok Shop dalam waktu singkat. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya.